Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja proposal saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Media Gambar pada Siswa Sekolah Dasar. Disusun oleh Hasnita NIM 21108007, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bina Bangsa GSPNA Banda Aceh. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi di bab 2 kajian pustaka 21.1 media gambar sebagai salah satu media pembelajaran. 2.1.1 pengertian media gambar. Di antara media pembelajaran, media gambar adalah media yang paling dipakai. Hal ini dikarenakan siswa lebih menyukai gambar daripada tulisan. Apalagi jika gambarnya dibuat dan disajikan sesuai dengan persyaratan gambar yang baik. Sudah barang tentu akan menambah semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Media gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual ke dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan ataupun pikiran yang bentuknya bermacam-macam seperti lukisan, potret, slide, film, strip, proyektor menurut para ahli Hamalik 1994. Media gambar adalah media yang paling umum dipakai, yang merupakan bahasan umum yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Menurut Sadiman 1996, media gambar merupakan peniruan dari benda-benda dan pemandangan dalam hal bentuk, rupa, serta ukurannya relatif terhadap lingkungan. Menurut Soelarko 1980. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa media gambar adalah perwujudan lambang dari hasil peniruan-peniruan benda-benda, pemandangan, curahan, pikiran atau ide-ide yang divisualisasi ke dalam bentuk dua dimensi. Bentuknya dapat berupa gambar, situasi, dan lukisan yang berhubungan dengan pokok bahasan berhitung. 2.1.2 Fungsi media gambar. Pemanfaatan media pembelajaran ada dalam komponen metode mengajar sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi guru dan interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Oleh sebab itu, fungsi utama dari media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni menunjang penggunaan metode mengajar yang dipergunakan guru. Melalui penggunaan media pembelajaran, diharapkan dapat mempertinggi kualitas proses belajar mengajar yang ada, pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. Secara garis besar, fungsi penggunaan media gambar adalah sebagai berikut. Nah, 1. Fungsi edukatif, yang artinya mendidik dan memberikan pengaruh positif pada pendidikan. 2. Fungsi sosial, memberikan informasi yang otentik dan pengalaman berbagai bidang kehidupan dan memberikan konsep yang sama kepada setiap orang. 3. Fungsi ekonomis, meningkatkan produksi melalui pembinaan prestasi kerja secara maksimal. 4. Fungsi politis, berpengaruh pada politik pembangunan. 5. Fungsi seni budaya dan telekomunikasi, yang mendorong dan menimbulkan ciptaan baru termasuk pola usaha, penciptaan teknologi kemediaan yang modern menurut Hamalik 1994. 2.2 Jenis-jenis media pembelajaran. Nama Zujuna dan Ahmad Rifai 2002 mengemukakan ada beberapa jenis media pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran mengajar, yaitu 1. Media grafis. Media grafis termasuk media visual sebagai halnya media yang lain. Media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerimaan pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan dan pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual.
Contoh media grafis adalah gambar, foto, dan grafik menurut Arif S. Sadiman, DKK 1990. 2. Media 3 dimensi. Media 3 dimensi adalah media dalam bentuk model seperti model penampang dan model susun. 3. Model proyeksi seperti slide, film, strip, dan penggunaan OHP. 4. Penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran. 2.3 Kriteria pemilihan media. Media pembelajaran merupakan salah satu sarana untuk membantu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Kriteria pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya media yang bersangkutan. Dalam hubungan ini, Dix dan Cherry menurut Arif S. Sadiman, DKK 1990, menyebutkan bahwa di samping kesesuaian dengan tujuan, perilaku dipertimbangkan dalam pemilihan media, yaitu 1. Ketersediaan sumber setempat. Artinya, bila media yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka harus dibeli atau dibuat sendiri. 2. Ketersediaan dana, tenaga, dan fasilitasnya. 3. Faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu yang lama. 4. Efektivitas biayanya dalam jangka waktu yang panjang. Adapun menurut Azhar Arsyad 2002, kriteria pemilihan media adalah A. Sesuai dengan tujuan yang dicapai, media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan dan secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari 2 atau 3 ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. B. Tempat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. C. Praktif, luas, dan bertahan lama. D. Guru terampil menggunakannya. E. Pengelompokan sasaran, kesesuaian dengan sarana belajar, yaitu karakteristik atau kondisi anak dan tujuan pembelajaran. F. Mutu teknis, yaitu kesesuaian antara situasi dan kondisi anak, menurut Nana Sujana dan Rifai 2002. Dalam memilih media pembelajaran harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ketepatan dengan tujuan pengajaran, artinya media pengajaran dipilih atas dasar tujuan instruksional yang telah ditetapkan. 2. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar mudah dipahami anak. 3. Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. 4. Keterampilan guru dalam menggunakannya, artinya apapun jenis media yang diperlukan, syarat utama guru harus dapat menggunakannya dalam proses pengajaran. Nilai dan manfaat bukan pada medianya, tetapi dampak penggunaannya oleh guru pada saat terjadinya interaksi belajar siswa dengan lingkungannya. 5. Tersedia waktu untuk menggunakannya, artinya media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. 6. Sesuai dengan taraf berpikir siswa, artinya makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh siswa. 2.4 Kelebihan dan kelemahan media gambar. 1. Kelebihan media gambar. Adapun kelebihan dari media gambar adalah sebagai berikut. 1. Sifatnya konkret dan lebih realistis dalam memunculkan pokok masalah jika dibandingkan dengan bahasa verbal. 2. Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. 3. Dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. 4.
memperjelas masalah dalam bidang apa saja dan untuk semua orang tanpa memandang umur, sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalahpahaman. 5. Harganya murah dan mudah didapatkan serta digunakan, menurut Sadiman, tahun 1996. 2. Kelemahan media gambar. Selain kelebihan yang dimiliki, media gambar memiliki kelemahan, di antaranya sebagai berikut. 1. Hanya menampilkan persepsi indera mata, ukurannya terbatas, hanya dapat terlihat oleh sekelompok siswa. 2. Gambar diinterpretasikan secara personal dan subjektif. 3. Gambar disajikan dalam ukuran yang sangat kecil sehingga kurang efektif dalam pembelajaran, menurut Rahadi, tahun 2003.